Di Dusun Melati, sebuah perkampungan terpencil di kaki Gunung Slamet, hiduplah Ratih, gadis berparas ayu dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi. Kehidupannya tenang, dipenuhi oleh rutinitas sederhana, membantu ibunya di sawah, menenun kain, dan menghabiskan waktu di tepi sungai Serayu yang mengalir tenang di belakang rumahnya. Ia dikenal sebagai gadis pendiam, namun ramah. Senyumnya mampu menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Suatu sore yang cerah, saat Ratih asyik menganyam keranjang bambu, ia mendengar suara suling yang merdu. Suara itu berasal dari arah hutan bambu di seberang sungai. Penasaran, Ratih menyeberangi sungai dengan hati berdebar. Di antara rimbunnya bambu, ia melihat seorang pemuda tampan sedang memainkan suling. Pemuda itu bernama Bayu, dengan mata sehitam batu obsidian dan senyum yang mampu mencairkan cis di kutub. Bayu berbeda dari pemuda lain di Dusun Melati. Ia memiliki aura misterius yang memikat Ratih. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari di antara rimbunnya bambu, bercerita, tertawa, dan berbagi mimpi. Bayu menceritakan kisah-kisah petualangannya yang sebagian besar terdengar seperti dongeng. Ratih, meski ragu, tetap terpesona oleh pesona Bayu. Cinta pun bersemi di antara mereka. Bayu melamar Ratih dan pernikahan mereka dirayakan dengan sederhana namun penuh khidmat. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya penuh kebahagiaan. Bayu sangat penyayang dan perhati-hatian. Namun, keanehan mulai muncul. Bayu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mengangkat batu besar dengan satu tangan, dan terkadang matanya memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ratih melihat Bayu berganti kulit. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan sisik-sisik hijau mengkilap di bawahnya. Ratih menjerit ketakutan. Bayu, dengan mata hijau menyala, menjelaskan semuanya. Ia adalah seorang siluman ular yang telah bertapa selama bertahun-tahun untuk menjelma menjadi manusia. Ia jatuh cinta kepada Ratih dan tak ingin menyembunyikan jati dirinya lagi. Ratih terkejut, namun hatinya tak sepenuhnya menolak. Cintanya kepada Bayu begitu besar. Mereka melanjutkan kehidupan mereka, meskipun dengan beban rahasia yang berat. Ratih mengandung anak Bayu, kehamilannya berjalan lancar. Namun saat melahirkan, Ratih merasakan sakit yang luar biasa. Ia melahirkan seorang bayi dengan tubuh manusia, namun dengan sisik-sisik hijau di bagian punggung dan lengannya. Bayi itu, yang mereka beri nama Naga, adalah manusia ular. Kehidupan Ratih dan Bayu semakin menantang. Mereka harus menjaga rahasia Naga dari penduduk Dusun Melati yang penuh dengan mitos dan tahayul. Naga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat, mewarisi kekuatan supranatural dari ayahnya. Ia mampu berkomunikasi dengan ular dan memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit. Dukun Sakti, seorang dukun jahat dari desa Sekarwangi, mendengar kabar tentang Naga, anak manusia ular yang memiliki kekuatan supranatural. Ia berambisi untuk menangkap Naga dan memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingan jahatnya. Dukun Sakti datang ke Dusun Melati dengan membawa sejumlah pengikutnya, para pendekar siluman yang terlatih dalam ilmu hitam. Mereka menyerang rumah Ratih dan Bayu di tengah malam yang gelap gulita. Bayu, dengan mata hijau menyala, bersiap menghadapi serangan. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Bayu, dengan kekuatan siluman ularnya, mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia melompat-lompat di antara pepohonan, menghindari serangan para pendekar siluman. Sisik-sisiknya berkilauan di bawah cahaya bulan, bagai permata hijau yang hidup. Ia menggunakan kekuatan alam untuk melawan para pendekar, memanggil ular-ular besar untuk membantu menyerang musuh. Dukun Sakti, dengan tongkat saktinya yang terbuat dari kayu hitam, memimpin serangan. Ia melontarkan mantra-mantra jahat, menciptakan ilusi, dan serangan gaib yang berbahaya. Bayu harus berjuang keras untuk menangkis setiap serangan. Tubuhnya terluka, namun semangatnya tetap membara. Ia harus melindungi Ratih dan Naga. Pertarungan berlangsung berjam-jam. Udara dipenuhi oleh aura magis yang kuat. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan angin bertiup kencang. Ratih, dengan hati berdebar-debar, bersembunyi bersama Naga di sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumah mereka. Ia berdoa agar Bayu dapat mengalahkan Dukun Sakti dan para pengikutnya. Bayu, dengan sisa-sisa kekuatannya, melancarkan serangan pamungkas. Ia berubah menjadi ular raksasa, tubuhnya membentang hingga puluhan meter. Ular raksasa itu melilit Dukun Sakti dan para pengikutnya, menghancurkan tongkat sakti dan senjata-senjata mereka. Dukun Sakti, kehabisan tenaga dan kekuatan, akhirnya tertangkap. Setelah pertarungan yang melelahkan, Bayu kembali ke wujud manusianya, tubuhnya penuh luka. Namun, ia berhasil melindungi Ratih dan Naga Dukun Sakti, dan para pengikutnya dikalahkan, dan ancaman terhadap keluarga kecil itu pun berakhir.
Ratih memeluk Bayu dengan erat, penuh syukur dan rasa cinta yang mendalam. Naga, yang menyaksikan pertarungan dari tempat persembunyiannya, menatap kedua orang tuanya dengan penuh kekaguman. Kehidupan mereka kembali tenang, meskipun kenangan pertarungan sengit itu akan selalu terukir dalam ingatan mereka.